Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akang Teteh, Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir di acara diskusi malam ini. Silahkan tetap jaga kesadarannya ya, pikiran, perasaan, fokus, memperhatikan diri, dan fokus nanti mengikuti acara diskusi malam ini. Seperti yang tadi setelah saya sampaikan di awal-awal acara malam ini kita akan membahas eh, materi tentang bahayanya sebuah keyakinan. Nah, begitu. Nah, seperti apa sih keyakinan yang berbahaya? Memang ada gitu keyakinan yang berbahaya. Nah, nanti berarti harus dipahami tuh keyakinan itu dari mana eh, hadirnya, penyebabnya apa sehingga meyakini hal tersebut. Apakah itu hasil dari eh, pengetahuan yang berbasis persaksian atau keyakinan yang hadir dari katanya begitu dan lain-lain lah begitu ya, karena pada kenyataannya ada keyakinan yang diyakini oleh seseorang yang itu bukan dari hasil penemuan dirinya begitu. Nah, apa aja sih keyakinan yang berbahaya itu, yang seperti apa dan sebagainya, nanti akan dibahas secara tuntas oleh Kang Rocky. Maka harapannya nanti silahkan aktif bertanya, aktif berpendapat agar diskusinya lebih optimal, lebih hidup begitulah. Dan harapannya inilah, jangan disia-siakan momen hari ini. Sayang kalau hanya menjadi pendengar saja begitu. Ya, untuk mempersingkat waktu karena sudah 7:30 lebih, saya langsung aja lempar ke Kang Rocky untuk menyampaikan materi diskusi malam ini. Mangga dihaturan Kang Rocky, waktu dan tempat dipersilahkan. Hatur nuhun Kang Pepi. Sami-sami. Sampurasun ke semuanya yang hadir. Selamat malam. Tadi rada ngantuk ngedenger yang membimbing kesadaran. Suaranya kurang keras jadi asa ngadangu anu nyinden gitu tah. Tapi gini, kenapa sih kesadaran itu dilatih? Sebenarnya begini. Saya ulangi lagi ya sebelum kita masuk ke materi, bahwa hidup itu ada maksudnya, kehidupan itu ada tujuannya. Hidup itu ada maksudnya, kehidupan itu ada tujuannya. Kita bisa lahir ke sini pasti ada maksudnya. Dan kemudian sesuatu yang digelar yang namanya kehidupan ini pasti ada tujuannya. Kalau semua ini diadakan hanya karena Tuhan butuh disembah, saya pikir itu terlalu deh gitu loh. Kalau semua ini ada hanya gara-gara Tuhan butuh umat, itu kayaknya terlalu deh gitu. Maka dari itu, supaya kita tidak hanya katanya, kita akan menelusuri itu semua dari start dari yang paling dekat dengan diri kita yang namanya tubuh. Yang namanya diri. Diri itu adalah gabungan dari tubuh dan seperangkatnya, terus kemudian non-tubuh yang namanya kesadaran. Nanti kita akan coba preteli satu demi satu. Agar kita paham, tidak pemahaman kita bukan berbasis katanya, bukan berbasis manuskrip, bukan berbasis buku, bukan berbasis tulisan, bukan berbasis pendapat apapun siapapun, tapi berbasis penelitian diri sendiri. Agar semua kita bisa pertanggungjawabkan oleh diri sendiri juga. Ingat ya, diri itu gabungan, kemanunggalan dari unsur fisik yang kita sering sebut tubuh
dan seperangkatnya, dan unsur non-fisik yang saya menyebutnya sebagai kesadaran. Nanti kita pretelin. Pertama, pada tahap paling awal dan paling dasar adalah kita merasakan keberadaannya dulu. Keberadaan sesuatu yang paling mudah disadari, yaitu tubuh fisik dulu. Atau tubuh lah gitu aja. Bahasa Kang Diki mah casing gitu. Kalau bahasa saya mah tubuh. Nah itu dulu, kenapa itu dulu? Karena itu yang paling mudah dibuktikan. Gitu, paling mudah itu dulu. Nanti lama-lama kalau kita udah bagus menyadari keberadaan tubuh, kita sadari juga keberadaan tubuh bagian dalam, organ. Setelah kita pandai merasakan dan menyadari keberadaan organ terus-menerus tanpa jeda, selama kita sadar, selama kita melek gitu, kita akan mempelajari lagi atau mengetahui sesuatu yang lebih detail yang namanya kinerja organ atau metabolisme. Nanti kalau kita sudah pandai merasakan metabolisme, kita akan merasakan bagaimana metabolisme itu terhidupi atau hidup. Yaitu sesuatu yang lebih detail lagi yang mungkin namanya energi. Dan seterusnya. Sampai kita akan menemukan banyak hal nanti yang mungkin sama dengan teori kata orang lain, mungkin saja berbeda. Maka dari itu, setiap kali sebelum acara, diskusi, kita coba untuk merasakan tubuh. Bukan menghadirkan kesadaran ya, dihadirkan dari mana ada kesadaran mah sudah ada sebenarnya mah. Cuman menyadari kesadarannya gitu. Jadi kita rasakan keberadaan tubuh dulu. Silahkan teliti sendiri. Kita tidak punya kewajiban mencontek bahasa siapapun, kita tidak punya kewajiban mencontek teori siapapun, kita tidak punya kewajiban mengikuti jalan siapapun. Kita masing-masing sudah punya jalan, kita masing-masing sudah punya tujuan, kita masing-masing sudah punya peran. Tinggal mari kita sadari itu perlahan-lahan. Tidak bisa main loncat-loncat, tidak bisa. Tidak bisa kita tiba-tiba membahas jiwa kalau kita belum bisa merasakan tubuh kasar. Tidak bisa kita tiba-tiba bahas ruh, ingin tahu ruh, kalau kita belum bisa merasakan tubuh kasar, continue terus-menerus, kecuali tidur. Jadi kalau loncat-loncat begitu ya sulit gitu. Kalau pengalaman saya sulit, kalau yang lain saya nggak tahu. Oke, itulah kenapa setiap kali acara kita coba merasakan tubuh kita dulu. Karena itu yang paling mudah. Oke, sebelum masuk ke materi lagi, saya akan mengatakan bahwa apa-apa nanti yang saya sampaikan, saya tidak mewakili keyakinan apapun, agama apapun, tokoh siapapun, atas nama siapapun. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Oleh karena itu, tidak ada jaminan kebenarannya. Ini hanyalah trigger bagi kita untuk merenungkan dan mencari sendiri lah gitu. Jadi kalau toh nanti misalkan ada pendapat saya yang mungkin sama atau berbeda dengan pendapat yang pernah didengar sebelumnya, ya cuekin aja lah pendapat saya mah gitu. Karena tujuannya juga hanya untuk men-trigger kita untuk mencari sendiri. Karena tidak ada kewajiban siapapun untuk mengikuti apa yang sudah saya temukan. Dan apapun yang sudah saya temukan itu sifatnya kan pribadi. Kebenaran itu pribadi buat saya gitu. Maka saya hanya men-trigger siapa tahu di antara kita yang mendengarkan kemudian jadi oh iya ya gitu. Saya cari sendiri nah gitulah kurang lebihnya. Kalau seandainya ada istilah-istilah yang saya pakai dalam obrolan kali ini yang mungkin itu layaknya atau umumnya dipakai di agama tertentu atau oleh tokoh tertentu, ya saya tidak bermaksud mewakili agama atau tokoh tersebut. Ya, gitu. Oke, hari ini saya pengen membahas tentang keyakinan. Kata keyakinan sudah sangat lumrah didengar, bahkan seolah-olah itu jadi hal penting dalam kehidupan. Yakin itu katanya jadi penting. Kalau buat saya yakin itu berbahaya. Kenapa yakin itu berbahaya? Ya mudah-mudahan uraian ini bisa membuat kita sedikit
ada pemikiran baru tentang keyakinan. Keyakinan berasal dari kata yakin. Yakin tatarannya bukan di logika. Yakin tatarannya di rasa. Nah, waktu dulu kita udah bahas ya, mana pemikiran, mana rasa. Kita udah bahas. Jadi yakin itu makomnya atau tempat cicingnya, tempat berdiamnya itu dirasa. Karena dia rasa, maka kadang-kadang dia bisa ada tanpa pembuktian. Tanpa alur pembuktian empiris, tanpa alur mekanisme yang alami, yang ilmiah, itu bisa dilahirkan, yakin semacam itu. Karena memang domainnya dirasa. Sedangkan sesuatu yang domainnya di pikiran, itu namanya pengetahuan. Gitu. Itu namanya pengetahuan. Nah, yakin dan tahu itu bisa saling mempengaruhi. Tapi biasanya tahu dulu yang melahirkan yakin. Tapi fenomena yang terjadi pada umumnya di masyarakat atau di kalangan umum adalah yakin sebagai hasil manipulasi pikiran yang diinjeksikan atau yang disuntikan oleh seorang atau kelompok. Misal contoh ya, saya belum pernah tahu tuh kehidupan setelah mati. Saya belum pernah tahu kehidupan setelah mati. Nggak tahu ada, nggak tahu enggak. Tapi kalau kita mau jujur, hari ini semua kita mungkin yang hadir di pertemuan ini yakin bahwa ada kehidupan setelah mati. Padahal secara empirik kita belum pernah tahu. Secara pembuktian kita nggak pernah tahu. Tapi kita yakin bahwa setelah mati ada kehidupan. Pertanyaannya, dari mana keyakinan itu datang? Jawabannya jelas, dari seseorang, informasi dari seseorang atau sebuah kelompok. Dan bukan di situ letak berbahayanya. Seseorang jika di dalam hatinya, hati itu maksudnya rasa ya, di dalam tataran rasanya sudah muncul perasaan yakin, maka proses berpikirnya akan berhenti. Itulah berbahayanya. Makanya di dunia filsafat disebutkan bahwa keraguan-raguan adalah sumber pengetahuan. Ya, saya setuju. Dan lawan dari keraguan-raguan adalah keyakinan. Maka apabila seseorang sudah yakin terhadap sesuatu, persetan yakinnya dapatnya dari mana, maka proses berpikir terhenti. Kalau proses berpikir terhenti, maka sedikit sekali, kecil sekali kemungkinan untuk terjadi pengetahuan. Kenapa? Ya karena tidak akan ada proses pembuktian. Jadi sekali lagi, yakin, cicingna, ngancikna, diamnya adalah dirasa. Bukan di akal, bukan di pikiran. Karena akal itu gabungan ya. Bukan di pikiran. Artinya, yakin atau keyakinan bisa didapat seseorang tanpa melalui proses berpikir. Tanpa melalui proses berpikir. Sesuatu yang diyakini, sesuatu yang dianggap benar, tanpa melalui proses berpikir, ya kemudian kebenarannya masih debatable. Tapi bukan di situ bahayanya. Bahayanya adalah bahwa keyakinan akan menghentikan proses berpikir. Sedangkan pengetahuan itu diamnya di proses berpikir setelah ada pembuktian dan yang lain-lain. Jadi kalau begitu, kalau kita belum sudah punya keyakinan terhadap sesuatu, maka yakinlah kita tidak akan tertarik untuk memikirkannya. Kalau begitu, yakinlah bahwa kita tidak akan pernah punya pengetahuan tentang hal tersebut. Kalau kita tidak pernah punya pengetahuan tentang hal tersebut, maka segala sesuatu yang kita dapat, kebenarannya bisa diragukan. Beda sekali antara informasi dan pengetahuan. Ilmu, informasi, pengetahuan, dan ilmu itu berbeda. Informasi adalah segala sesuatu yang kita tangkap atau yang kita dapat dari seseorang, kelompok, atau dari apapun. Berkait dengan data atau apapun. Itu sifatnya baru informasi. Misalkan kita dikasih tahu
alun-alun Bandung itu di jalan ini, jalan Asia Afrika atau jalan apa gitu. Sedangkan kita belum pernah ke sana. Itu namanya informasi, baru sekedar informasi. Tidak layak kita mengatakan, saya tahu alun-alun, karena saya dikasih tahu teman. Nggak bisa, dikasih informasi, bukan dikasih tahu. Karena pengetahuan mah harus dibuktikan, baru tahu. Setelah saya pergi ke alun-alun, baru, oh ini alun-alun, di jalan ini benar. Nah, itu namanya baru tahu. Pengetahuan yang dipraktekkan terus-menerus, yang kemudian akan menghasilkan keterampilan dan lain-lain, itulah ilmu. Makanya kalau orang berilmu, itu beda dengan orang yang baru tahu. Orang yang baru tahu akan beda dengan orang yang baru dengar, baru dapat informasi. Nah, yakin itu bisa di mana saja tempatnya. Kalau kita baru dikasih informasi juga bisa menghadirkan atau si yakin itu lahir. Atau kita sudah tahu baru bisa yakin bisa. Gitu. Tapi yang terjadi pada umumnya kesalahan saya dan mungkin semuanya adalah baru juga dapat informasi sudah dilahirkan yakin. Padahal belum membuktikan apapun. Misalkan tentang Tuhan. Tuhan itu punya sifat ABCDFGHIJKLMN. Punya kemampuan ABCDFGHIJKLMN. Dia itu begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Kata siapa? Kata si ABCDFGHIJKLMN. Kita nggak punya pengetahuan apapun tentang itu, langsung, oh ya, yakin. Wah, gitu kan. Kalau nggak yakin, ABCDFGHIJKLMN gitu. Nanti begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Pak Mali sih ya mempertanyakan Tuhan mas ya doraka gitu kan. Benarkah seperti itu? Ya nggak tahu juga. Nah, maka dari itu teruslah tanamkan keraguan-raguan. Wah, keraguan-raguan itu menyiksa. Menyiksa kalau tidak dilakukan upaya pengobatannya. Bagaimana cara mengobati keraguan-raguan? Ya diketahui apa yang diragu-ragu itu. Bukan malah membuat kita bimbang, tapi dilakukan pemikiran, dilakukan penelitian, dilakukan pendalaman, supaya kita tidak ragu lagi, yaitu dengan tahu. Kalau sudah tahu, terjawab semuanya. Gitu. Jadi, kalau menurut saya, kalau menurut saya sendiri meragukan semua penemuan saya tentang teori apapun. Terutama, ya bukan terutama, misalkan tentang kesadaran. Jadi jauh sebelum Kang Diki membicarakan move in, saya sudah membicarakan kesadaran. Tapi apakah saya meyakini itu ujung dari kebenaran? Tidak. Saya terus merevisinya. Saya terus menemukan hal-hal baru. Saya terus mencoba membantah teori-teori saya sendiri. Jadi orang yang paling sering berusaha membantah teori saya, ya saya sendiri. Karena saya tahu mungkin kebenaran yang lebih benar ada di luar sana. Mungkin kebenaran yang lebih benar ada yang di tempat yang belum saya temukan. Jadi proses berpikir, proses mencari, proses membuktikan terus-menerus. Nah, maka akan lahirlah pengetahuan. Tapi kalau saya sudah yakin dengan, wah ini yakin ini paling benar, ya udah, tamat, tidak akan ada perkembangan. Nah, sekarang masyarakat kita masuk kepada sebuah jebakan Batman yang namanya yakin. Bahkan harus diyakini. Kalau nggak diyakini, kumaha gitu. Kan seperti itu. Oke. Tapi boleh nggak yakin? Boleh. Bagus. Kalau kita bisa menghadirkan keyakinan. Tapi dengan cara apa? Seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Jay. Kalau saya membagi keyakinan tuh jadi dua. Keyakinan yang sehat dan keyakinan yang tidak sehat. Ya kalau nggak sehat, kari beli BPJS, iya sih. Tapi bukan gitu juga. Jadi keyakinan yang tidak sehat adalah keyakinan yang diperoleh dari mencontek atau mengikuti atau karena meyakini atau karena transferan lah gitu ya. Bukan, sedangkan keyakinan yang sehat adalah keyakinan yang didapat setelah menemukan. Contoh seperti tadi tentang kehidupan alam setelah mati ya. Kita susah, nggak ada yang dapat infonya kita mah gitu ya. Tapi kita udah yakin. Itu keyakinan yang tidak sehat. Nah, tanda bahwa sebenarnya alam bawah sadar kita menyadari bahwa keyakinan kita itu tidak sehat, maka kita terus mencoba membentur-benturkannya dengan keyakinan orang lain. Agar apa?
agar kita merasa keyakinan kita benar. Tapi kalau orang yang sudah tahu mah, orang lain ngomong bagaimana gitu juga ya terserah aja, wong saya mah sudah tahu. Misal saya sudah tahu alun-alun Bandung. Orang lain ngomong alun-alun tuh gini gitu, gini gitu, gini gitu. Alun-alun tuh begini, begitu, begini gitu. Saya karena udah tahu, ya terserah situ mau ngomong apa, wong saya udah tahu kok. Kan begitu. Tapi kalau orang yang sama-sama belum tahu, maka dia akan membentur-benturkan ya apa yang dia yakini itu untuk apa? Untuk supaya dia dapat peneguhan gitu. Karena alam bawah sadarnya sadar, dia tuh tidak tahu sebenarnya mah. Makanya terjadi perdebatan di mana-mana antara satu kelompok keyakinan dengan satu kelompok keyakinan yang lain. Berdebat sana sini sana sini. Kitabnya diadu-adu gitu dan yang lain-lain. Karena apa? Karena mereka alam bawah sadarnya yakin, mereka tuh belum tahu. Keyakinan yang lahir keyakinan semu kalau bahasa saya. Karena keyakinan yang didapat bukan dari pengetahuan, bukan dari pembuktian, bukan dari kesaksian, tapi dari katanya. Katanya bahkan sebagian keyakinan lahir dari ketakutan ancaman. Kalau nggak yakin nanti saya bagaimana? Akhirnya diyakin-yakinin, gitu kan? Dipaksa yakin dan seterusnya seterusnya. Dan keyakinan yang semestinya adalah keyakinan yang kita dapat dari pembuktian. Karena keyakinan yang kita dapat dari pembuktian itulah kita betul-betul akan merasa damai, merasa tentram, karena sudah tahu. Jadi nggak terganggu dengan pendapat orang, dengan omongan orang. Kita bisa menghormati orang lain karena kita sudah tahu. Begitu. Kalau kita sama-sama nggak tahu kan orang lain ngomong gitu, sedangkan keyakinan saya begini, wah panas. Kan begitu. Nah, lantas harus bagaimana dong? Kan begitu. Agar keyakinan-keyakinan yang kita dapat itu keyakinan-keyakinan yang sehat. Nggak ada jalan lain kecuali apapun yang sampai informasi kepada kita, kita harus sampai bisa membuktikannya. Kita harus sampai kepada level pengetahuan. Begitu. Caranya bagaimana? Oh, tubuh kita sudah sangat lengkap. Hanya manusia yang punya akal. Menurut tafsir saya, akal itu adalah gabungan dari logika, intuisi, dan nurani. Kalau kita bisa mengoptimalkan tiga hal ini, kita bisa tahu segalanya. Betul-betul kita bisa tahu segalanya gitu. Baik itu secara fisik maupun non fisik. Karena mencari pengetahuan bisa dengan fisik, bisa dengan cara non fisik. Atau dengan cara kita memanfaatkan energi. Ada banyak caranya. Nah, cuman sayang, manusia itu kan tidak begitu suka memanfaatkan potensinya. Karena capek lah, alah, menghadirkan kesadaran, jika nu hulang-hulang hoream nanaonan, itu kan. Ya itu masalahnya. Padahal kesadaran, kuncinya adalah memperhatikan. Memperhatikan menggunakan seluruh potensi indera. Jadi yang fisik kita perhatikan, yang non fisik kita perhatikan. Seluruh indera kita pakai untuk memperhatikan. Dari memperhatikan itulah kita kemudian akan mengetahui. Begitu. Misal ya, misalkan nih kan ada seperti tadi yang tertulis di diskusi gitu, diskusi di pertanyaan. Misalkan di ini ada nur ini, nur ini, nur ini, itu kan kata teori orang. Coba cari ada nggak nur itu sebenarnya di tubuh kita, atau apa sih yang ada gitu kan? Bukan berarti untuk membenturkan pendapat orang, tidak. Orang mengatakan begitu itu kan pasti karena pengalamannya beliau. Nah kita cari pengalaman kita sendiri bagaimana. Jadi misalkan Kang Diki mengajarkan rasakan detak jantung, cari sesuatu yang tidak dikenali. Saya berteori bagaimana caranya mengenali sesuatu yang tidak dikenali. Caranya gampang, kenali dulu yang bisa dikenali. Nanti akan tersisa sesuatu yang tidak dikenali itu. Kalau kita kekeh mencari yang tidak dikenali, atau neangan naon namanya juga nggak dikenali, maka cari dulu yang dikenali atau yang bisa dikenali. Setelah itu akan ketemu tuh yang tidak dikenali, karena semua yang dikenali sudah disaksikan. Begitu. Jadi nggak terlalu rumit, gitu. Jadi sekali lagi ya, bahwa keyakinan tidak bertempat di
alam pemikiran. Dia ada di alam rasa. Karena di alam rasa, maka dia bisa datang, bisa ada tanpa proses berpikir, tanpa proses pembuktian, tanpa proses penyaksian. Dia bisa ada, gitu. Ada pasti benar, ada yang ngomongnya juga bager, yang ngomongnya juga terpercaya, yang ngomongnya bla 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 bla, pasti benar gitu. Kan kita mah kayak gitu kan. Ya bukan kita lah, saya lah gitu. Kayak gitu, abong-abong yang ngomong itu orang yang saya anggap bisa dipercaya, yakin aja. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan yang kita kemudian terbimbing untuk punya keyakinan yang tidak sehat. Gitu. Terus ada satu lagi penyakit kita. Merasa aman kalau mengikuti orang yang dianggap hebat. Itu penyakit tuh. Yakin aja pokoknya kalau orang yang kita anggap hebat ngomong A, yakin, wah bumi itu gepeng, wah yakin aja gitu. Kenapa? Yang ngomong itu hebat. Oh, ini dari NASA pasti benar, padahal editan gitu kan. Misalkan gitu ya. Nah, itu anehnya gitu. Kita tuh suka merasa aman kalau mengikuti orang yang kita anggap hebat gitu. Tapi justru sebaliknya merasa tidak aman kalau ngikutin diri sendiri. Tuh iya gitunya, iya gitunya, iya gitunya. Nah, harusnya pertanyaan iya gitunya, iya gitunya itu diberangus dengan cara membuktikan. Gitu. Tapi sedikit orang yang berani melakukan itu. Kenapa? Karena di dalam jiwa manusia, di dalam alam pikir manusia, di dalam alam rasa manusia, ada sesuatu yang sangat berbahaya yang namanya ketakutan. Rasa takut. Maka dari itu rasa takut ini menjadi senjata yang sangat efektif untuk menguasai manusia. Maka di semua doktrin kemudian dikembangkanlah rasa takut. Kalau kamu nggak nurut ditusuk siap pantatnya gitu dan seterusnya. Disetrika pakai setrikaan Cina gitu misalkan dan seterusnya. Rasa takut itu ada, harus diakui. Dan itu efektif untuk mengontrol. Maka itu dipakai dengan baik oleh yang berniat begitu. Begitu akhirnya keyakinannya terpaksa yakin, kalau enggak wah takut begini begitu begini begitu. Nah, akhirnya manusia itu didorong dan mendorong dirinya untuk menjadi ekor, menjadi pengikut. Dan lucunya pengikut satu menyerang pengikut yang lain. Itu lucu, padahal sama-sama pengikut. Karena mengikuti orang ini merasa akan lebih selamat daripada mengikuti orang yang itu. Padahal buat dia sama pengikut gitu. Cuman ngikut. Itu yang terjadi. Jadi lepas dari pengikut ini, malah jadi pengikut yang lain. Lepas dari ketaklidan yang ini, menjadi ketaklidan kepada yang lain. Ya sama-sama aja. Cuman karena melihat, tokoh ini mah lebih gini daripada tokoh itu. Tokoh ini mah mengajarkan berpikir, bla 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 bla. Tapi dianya jadi pengikut. Lah gimana? Katanya tokohnya ngajarin berpikir, tapi dia sendiri tidak berani berpikir. Katanya tokohnya ngajarin membuktikan, tapi dia tidak pernah melakukan pembuktian. Malah mati-matian meyakini pendapat, ajaran orang ini tanpa melakukan pembuktian apapun. Atau ngapain kayak gitu? Akhirnya dia ngomong apa-apa yang nggak mengerti, dia menyampaikan apa-apa yang tidak dipahami dan yang lain-lain. Bahayanya apa? Satu, berhentinya proses berpikir. Apabila berhenti proses berpikir, maka akan terhenti proses untuk tahu. Apabila kita tidak pernah tahu, maka kita ya hidupnya ya begitu deh gitu ya. Saya tidak berani melanjutkan. Tapi apapun yang ada di dalam diri kita, semua indera, semua potensi, itu sarana yang bisa kita manfaatkan untuk menangkap informasi. Yang kedua, menelusuri informasi itu menjadi pengetahuan. Yang ketiga, terus melanjutkan pengetahuan menjadi ilmu. Sehingga kita betul-betul bisa mengejawantahkan segala potensi yang ada di dalam diri kita ke dalam satu panggung besar yang namanya kehidupan. Untuk apa? Untuk melakonkan lakon kita. Gitu loh, lagi-lagi ke situ. Oke, mungkin untuk pemantik diskusi cukup segitu aja deh, Kang Pepi, daripada saya ngacapruk ya.
Kita mending diskusi aja. Sok, mangga. Ya, silahkan bagi Akang Teteh yang ingin bertanya atau berpendapat, sesi diskusi sudah dibuka, silahkan. Nah, ini Kang, ada pertanyaan dari Kang Febri. Saat menyadari tubuh kasar itu saya sampai keluar keringat. Itu kenapa ya? Apa karena menyadari tubuh kemudian aliran metabolisme tubuh jadi lancar atau karena menyadari tubuh membutuhkan energi yang besar sehingga mengeluarkan keringat karena kerja keras? Udah gitu? Ya, Anu puguh mah karena hirup. Oke. Ya sambil nunggu pertanyaan yang lain ya. Ya sebenarnya untuk menyadari tubuh sih nggak butuh energi gede sih ya. Dah naon sih energi gede buat apa gitu? Dah cuma memperhatikan apa yang ada gitu. Nggak sampai keringetan kok gitu. Cuman memang pada fase-fase awal kita, fase-fase awal ya, fase-fase awal coba merasakan keberadaan tubuh, kan kita butuh konsentrasi tuh. Nah, bagi kita yang tidak terbiasa konsentrasi, memang untuk konsentrasi itu rada-rada kudu ini ya, kudu usaha lah gitu ya. Nah, mungkin di situ ya ada peningkatan suhu tubuh ya karena kita memaksa diri untuk konsen gitu kan. Dan yang namanya konsentrasi itu bukan membuang pikiran, tidak, pikiran nggak akan pernah bisa dibuang. Pikiran itu bekerja otomatis terus menerus. Yang harus kita lakukan adalah mengabaikannya saja. Gitu. Jadi jangan coba dibuangin, nggak bisa. Karena setiap detik menurut penelitian yang pernah saya baca, dalam satu detik itu terjadi entah berapa miliar kali proses berpikir gitu, proses pikiran bukan berpikir. Nah jadi nggak bisa kita batas-batasi, biarkan saja kita abaikan saja, abaikan gitu. Jadi kalau kita rusuh sama pikiran sendiri malah nggak fokus, malah rusuh ngebersihin pikiran sendiri gitu. Misalkan lagi coba merhatiin kepala, tiba-tiba ada pikiran gambar cilok, misalkan, ini cilok buang nanti datang deh kita cireng, segala rupa. Malah akhirnya riweuh. Jadi abaikan saja. Jadi kemungkinan Kang Febri keringetan itu karena dia belum terbiasa untuk mode memperhatikan, mode concern. Jadi di situ tuh terjadi kinerja tubuhnya sedikit tadinya slow, rada naik dikit gitu karena memang harus fokus, akhirnya keringetan. Tapi apakah merasakan tubuh itu butuh energi besar? Enggak sih. Enggak lah, biasa aja. Gitu. Ayo yang lain, malah pada wiridan jika na ieu mah. nah, silahkan barangkali. Tanya Mas Rocky, Nah, tanya-tanya. Boleh, boleh. Orang Jogja apa kabar? Saya sehat. Oh, alhamdulillah. Gimana, Mbak? Eh, Kimia tubuh itu dihasilkan di otak, ya, Tergantung. atau di hormon-hormon tubuh. Hormon juga kimia tubuh. Oh gitu. Yang jelas kimia tubuh dihasilkan oleh metabolisme. Tapi kalau kita ngomong kimia, apa sih yang nggak kimia? Semua juga kimia. Ya nggak? Cuman kan selama ini yang kita pahami kimia itu kimia buatan kan, sintetis. Padahal udara juga kimia kan? Bukan udara, maaf ya, makanan-makanan kita semua unsurnya kimia, tapi kimia yang alami gitu. Nah, kalau di dalam tubuh juga ya semua juga kimia ya. Di dalam tubuh kita ada cairan, mungkin rumus kimianya apa gitu kan. Nah, tapi mungkin yang teh yang Mbak maksud itu kimia itu dalam bentuk hormon atau dalam bentuk apa? Iya, itu nanyain kimia itu hormon itu sendiri atau yang lainnya gitu loh. Ya, yang lain juga kimia sih. Oh, berarti setiap waktu, setiap detik kimia tubuh itu berubah-ubah gitu ya. Betul, betul, betul. Karena itulah tubuh bisa tetap hidup. Itu kan kerjaan ego. Kalau tubuh tidak menyesuaikan diri, atau cepat mati. Oh gitu. Berarti bisa di ini pengaruh suara, musik, gitu. Iya, iya. Buktinya teteh kalau dengar kentut langsung bereaksi. Kentut ya? Gitu kan, itu pengaruh suara. Langsung lari.
Iya kan? Ya betul. Jadi semua frekuensi yang membentur tubuh kita itu pasti direspon. Semua Oh, frekuensi yang membentur tubuh kita itu pasti direspon oleh tubuh gitu. Dan itu pasti responnya ya bentuknya kimia kalau di dalam tubuh kan. Entah itu menjadi hormon, entah itu jadi tekanan darah naik, entah itu apa-apa semuanya bentuknya kalau kita mau mengambil bentuk penyusunnya apa bentuk-bentuk yang sederhana-sederhananya ya akhir-akhirnya kan ada rumus kimianya gitu. oh gitu ya. Jadi memang iya maksudnya kan gini, apakah tubuh tertrigger oleh musik, oleh hal-hal begitu gitu ya maksudnya ya? Itu. Soalnya Iya jelas, saya kan mm-mm. dulu kan Jelas kalau tertrigger. nari, kalau nari kan musiknya beda-beda itu. Kalau Heeh. yang pas adegan perang itu bikin marah, beneran kayaknya gitu loh. Oh bukan bukan sekalian melampiaskan bukan ya? Rasanya kok aneh gitu loh. Iya iya iya. Musik bisa bisa bikin kayak gitu itu. Tapi sebenarnya gini uh, juga Mbak, tapi sebenarnya juga gini, misalkan musik perang kita jadi marah, itu juga dipengaruhi oleh pengetahuan kita tentang isi dari muatan musik tentang itu. Karena gini, ada musik yang isinya dia kesedihan tapi dijogetin yang namanya dangdut kan, lagunya sedih tapi ya. dijogetin, wah asik gitu kan. Ya. Jadi ini kita ngomongin muatannya, tapi kalau ngomongin frekuensinya, iya semua frekuensi direspon oleh tubuh. Iya Itu iya. tubuh dalam makna kimiawi ya, apa hormonal apa gitu. Tapi kalau perilaku itu biasanya juga bukan hanya musiknya yang mempengaruhi perilaku, tapi informasi di balik musik itu. Misalkan saya nggak pinter bahasa Rusia, saya ngedengerin musik Rusia atau ngedengerin musik Cina, ya bengong-bengong dulu kan, ini ngomong apa gitu nggak ngerti kan. Nah setelah kita tahu translate-nya baru perasaan kita ikut gitu kan. Eh, Nah gitu, Berarti jadi ini kalau kalau frekuensi kalau iya. frekuensi, nah kalau frekuensi gimana itu? Katanya Ya kalau ada. frekuensi kan nanti bahasanya gini. Kalau frekuensi kan itu nanti bahasanya langsung dengan otak. Oh, Nanti otak yang terimbas secara pertama gitu. Kalau frekuensinya dimain di frekuensi yang misalkan alfa, alfa apa alfa sih? Alfa gitu ya, ya apa? nanti efeknya bagaimana. Kalau musik yang mainnya di gelombang beta nanti bagaimana gitu di otak tuh gitu. Hmm. Nah, nanti itu apakah ngefek ke tubuh? Ya jelas, kalau otaknya terefek, tubuhnya juga terefek. Karena ya tadi mungkin ada kimia-kimia setelah itu karena hormonal juga semua kimia gitu. Jadi misalkan kita dengar musik yang rock gitu ya. Hmm. Kalau dengar musik rock suka sedih, suka apa sih, Mbak? Jingkrak Semangat. jingkrak Oh, semangat. jingkrak-jingkrak jadi semangat gitu ya. Tapi di dangdut enggak musiknya sedih tetap aja joget jingkrak-jingkrak. Iya ya. Iya. Tapi prinsipnya gitu ya Mbak ya, bahwa semua Iya. frekuensi itu direspon oleh tubuh. Iya. Begitu, jadi bijaklah mendengarkan frekuensi. Gitu, kalau lagi sedih, jangan putar lagu sedih, nanti makin sedih. Buat latihan Gitu. aku, buat latihan. Latihan nangis. Enggak, latihan menghilangkan sedih itu. Oh sedih kok, menghilangkan sedih kok dilatih. Ya, tinggal jangan sedih apa susahnya. Siapa tahu susah ngilangin. Iya, karena kesedihan nggak bisa dihilangkan, karena kesedihan adalah potensi. Oh. Yang bisa adalah diseimbangkan. Gitu. Jadi tidak ada orang yang bisa menghilangkan rasa sedih karena itu adalah potensi. Tapi yang bisa adalah diseimbangkan sehingga netral. Gitu. Misalkan pas datang potensi sedih gitu ya. Ya kita datangkan potensi bahagianya. Potensi senangnya, maaf bukan potensi bahagianya. Nah, pada saat potensi senangnya itu dihadirkan biasanya menetralisir. Misal begini deh. Misal Mbak kecelakaan amit-amitnya ya, Mbak kecelakaan jeder gitu ya, mobilnya penyok misalkan. Wah sedih kan, aduh mobilku penyok gitu kan, nanti harus ke bengkel habis 500.000. Tapi pada saat kita mendatangkan, tapi alhamdulillah ya kita selamat, nggak kenapa-napa kitanya waras, kan hilang kesedihannya ya, ternetralisir. Iya. Iya. Nah begitulah. Jadi bukan berarti potensi sedih kita hilang, tapi rasa yang hadir gitu efek dari kejadiannya kita bisa seimbangkan dengan menghadirkan rasa yang lain.
Nah, sehingga netral. Bahkan kalau orang Sunda mah selalu, oh untung ya, untung, semuanya untung. Namanya orang untung nggak mungkin sedih kan? Iya, iya, iya. Begitu, oke? Oke. Oke. Makasih ya Mas sudah diterapi di atas candi. Oke. Jangan bilang-bilang tuh nanti. Oke, Oke, yang lain lanjut. makasih. Yuk sama-sama. Silakan yang lain, mumpung masih ada teh Yo Nina ya. Kang, dari saya Kang. Eh, Ini Sony. Nah, ganti-ganti di ngarang. jadinya nenen. Hah? Nenen A, naon itu? Oh, itu ini pakai akun istri Kang. Oh iya. Kenaon, Son? Ya, tentang keyakinan Kang. Apakah keyakinan yang ditanamkan pada kita ada kaitannya dengan sebuah kelompok atau seseorang untuk mendapatkan kepentingan pribadi gitu Kang? Gini, saya mau ngasih contoh. Ada klub sepak bola. Klub sepak bola butuh duit, betul? Untuk Ya, bayar pemain. Nah, salah satu sumber duit adalah penonton. Betul? supporter juga. Biar penonton mau ngeluarin duit berapapun, maka dia harus dibuat fanatik terhadap klub tersebut. Betul nggak? Maka dibuatlah propaganda-propaganda. Misalkan Sony itu nama sebuah klub, Sony Nu Aing. Padahal boga saham hente, bener? Punya saham enggak, pengurus bukan, pemain lain, presiden komo gitu kan. Tapi ditulislah Sony Nu Aing. Dengan kalimat begitu tumbuh keyakinan bahwa klub ini punya saya. Karena punya saya mau berkorban apa saja. Bahkan nyawa juga saya taruhin, kan begitu. Jangankan uang. Nah, berarti propaganda-propaganda itu diadakan supaya sekelompok atau seseorang itu bisa dimanfaatkan. Saya sudah pernah ngomong ini ke teman-teman kita. Makanya ada penonton bola, ada supporter bola ya. Saya pernah ngomong, udahlah jadi penonton sepak bola aja, nggak usah jadi supporter. Kenapa? Kalau jadi supporter mah dikadalin geraku klubnya. Jadi harus beli jersey, mau beli jersey, beli shawl, nonton kemanapun, gelut jadi lakonan, kan begitu. Ya kan? Karena ada keyakinan di dalam dirinya bahwa klub ini teh punya saya. Padahal secara de facto dan de jure juga mana kebuktian punya, nggak ada. Itu mah hanya halusinasi yang ditanamkan menjadi keyakinan. Tujuannya adalah untuk merampok. Begitu. Mau-mau aja gituin. Jadi kalau pertanyaan Sony, ya mungkin-mungkin aja jawabannya, tergantung tujuannya lah. Tujuannya kan kita nggak tahu ya, tujuan di hati orang masing-masing. Tapi kalau dari kemungkinan sangat mungkin, Son. Begitu, Son. Sare Iya gerasa Kang. Son. Makanya Ya jangan soalnya maulah ya. kan Kang. Jangan mau digitu-gituin. Iya siap Kang. Ya, terus ada lagi, Son? Ya saya pernah baca Kang di Instagram di India ada daerah yang ateis tapi damai gitu Kang. Kan yang di kita banyak agama tapi malah pada bentrok gitu. Ya mungkin mereka butuh olahraga. Tuh hiburan gitunya Kang. Itu hiburan. Ya seperti teori yang tadi, kalau keyakinan itu bersumber dari pengetahuan, tidak perlu dibentur-benturkan keyakinan mah. Kalau sudah dari bersumber dari pengetahuan. Kenapa dibenturkan? Karena butuh legitimasi. Butuh merasa keyakinan saya lebih benar daripada keyakinan Sony. Maka saya benturkan, maka didebatkan. Kan begitu. Kalau saya menang debat, seolah-olah keyakinan saya lebih benar kan daripada keyakinan kamu. Karena saya menang debat. Kan begitu. Ya enggak? Itu ciri alam bawah sadar kita tuh masih ragu dengan apa yang kita yakini. Karena memang kita mah belum meyakini secara benar. Baru dipaksa meyakini atau ikut-ikutan meyakini gitu. Begitu, Son. Son, kabur? Ayah Kang, ayah suara Kang Oh. tadi ngelup-ngelup gitu. Oh gitu, loba dosa sih orang mah jadi weh.
Mungkin sinyal di sayanya, Kang. Ari ngerti. Jadi gitu mungkin. Jadi kenapa orang suka membentur-benturkan keyakinan? Karena alam bawah sadarnya nggak yakin dengan apa yang dia yakini sendiri. Maka dia membenturkannya dengan keyakinan lain. Kalau dia menang, dia merasa keyakinannya lebih benar. Akhirnya dia merasa aman dengan itu. Begitu. Harusnya kalau kita masih ragu dengan keyakinan yang kita miliki sekarang, adakan pembuktian dengan apa yang sudah terlanjur kita yakini. Kalau bahasa saya mah, mari kita berpikir ulang dengan apa yang sudah kita yakini. Kita buktikan. Caranya bukan dengan dibenturkan dengan keyakinan orang lain, tapi kita buktikan apa yang sudah kita yakini sendiri. Sehingga kita mendapatkan keyakinan yang sehat, yang bersumber dari pembuktian. Begitu. Terus pembuktiannya dengan cara apa ya? Tergantung permasalahannya atau persoalannya. Begitu, Son. Meureun eta oge, Son. Oke, siap, Kang. Hatur nuhun. Sami-sami, Son. Yuk, Pepi, Silahkan. lanjut. Bang izin masuk. Ya. Masuk kemana? Menyambungkan yang tadi tentang yang Kang Sony. Oh iya, gimana? Kang, berarti debat itu diajarkan ya, karena selama sekolah saya merasa setiap pembelajaran pengetahuan yang kita miliki itu diajarkan untuk didebat dengan kelompok yang lain di dalam satu kelas. Berarti memang untuk keyakinan yang lain pun memang kita didoktrin untuk merasa lebih baik, merasa lebih benar daripada orang lain. Gimana itu? Iya, betul. Tapi sekarang di sini kita belajar membuktikan keyakinan kita sendiri gitu. Di sini di Ra ya. Makanya mari kita buktikan sendiri. Nggak usah ikuti omongan saya. Nggak usah ikuti gaya bahasa saya. Nggak usah ikuti apa yang saya temui. Silahkan temukan sendiri. Saya hanya, makanya di sini namanya pemantik ya. Jadi hanya memantik berpikir, sok selanjutnya mah nggak lanjutin gitu. Karena kalau enggak ya nanti sama-sama pindah dari di sana pengikut, di sini pengikut, di sana pendengar, di sini pendengar, di mana-mana pendengar. Ya naon bedana tuh gitu kan. Terus apakah perdebatan itu diajarkan? Iya, nggak tahu apa tujuannya. Karena pengetahuan tidak akan pernah lahir dari perdebatan. Kebenaran tidak akan pernah lahir dari perdebatan. Kebenaran akan lahir dari pembuktian, dari penemuan, dari pengetahuan. Kebenaran hanya melahirkan apa? Hanya melahirkan hegemoni. Kebenaran itu hanya akan melahirkan hegemoni. Bagi yang menang, dia menguasai yang kalah. Kan begitu. Hanya itu. Dan jangan pikir yang sering menang debat artinya dia benar, belum tentu. Mungkin saja dia memang pinter memutarbalikan kata-kata gitu ya, sehingga menang debat gitu. Nah itu, jadi apa gunanya perdebatan? Nggak ada. Terus kenapa orang suka debat? Jangan-jangan alam bawah sadarnya meragukan yang dia yakini. Izin tanya, Kang. Mangga. Yang pertama ini, Kang, apakah benar keyakinan itu bisa membawa kita berusaha untuk misalnya gini ya, kita yakin bisa latihan yang berat, terus tubuh ini itu jadi bisa punya power untuk meraih hal tersebut gitu, Kang. Terus? Ya itu secara itunya prosesnya gimana itu ya, Kang? Apakah benar? Oke, oh itu aja pertanyaannya itu aja. Kedua, Kang. Yang kedua? Keyakinan seperti apa yang benar-benar bersumber dari sumber yang seharusnya gitu, Kang? Oke. Ya misal dari Oke, coba saya bahas ya. Apa keyakinan yang apa? Yang bersumber dari sumber yang benar? Ya, yang murni gitu dari Sang Maha Pencipta. Oke. Membedakannya itu. Jadi sumber dari perasaan kita itu kan. Oke. Coba saya bahas ya. Kalau seandainya nggak paham wajar karena juga mungkin saya nggak paham. Pertama, bisa nggak ngefek keyakinan itu? Ngefek. Keyakinan itu ngefek kepada tubuh. Mau itu keyakinan yang tidak sehat, mau itu keyakinan yang sehat, itu ngefek kepada tubuh. Gitu. Misalkan gini ya, kita lewat di
kita lewat di tengah jalan malam, kita yakin bahwa di situ ada hantu. Walaupun kita tidak pernah melihat di situ ada hantu, tidak pernah membuktikan, tapi kalau yakin di situ ada hantu, ya ngerti kan takut gitu loh. Tapi kalau di situ yakin nggak ada hantu, walaupun kita juga belum melakukan penelitian, ya kita biasa aja. Jadi keyakinan mau itu sehat, mau itu tidak sehat akan ngefek. Nah disitulah bahayanya. Bagaimana kalau tubuh kita ke-trigger oleh keyakinan-keyakinan yang sebenarnya keyakinan itu nggak sehat karena bukan hasil dari penelitian. Begitu. Kayak tadi misalkan bagaimana kalau saya meyakini bahwa saya bisa sakti kalau latihan, wah, bisa ngapung, bisa terbang. Jadi saya semangat. Iya bisa. Memang bisa kalau kita yakin. Cuman pertanyaannya tahu dari mana Anda yakin bisa terbang dengan latihan itu? Kan itu harus ada alasannya, harus ada datanya dan segala macam. Ah ribet atau Kang gitu-gitu. Oh ya terserah gitu. Tapi kalau saya lebih suka mencari data membuktikan tentang apa yang saya yakini. Karena kalau saya sudah mengumpulkan data, minimal mengumpulkan data, syukur-syukur bisa sampai pengetahuan, maka level keyakinan saya itu sudah tidak bisa digoyahkan lagi gitu. Karena saya sudah membuktikan. Tapi kalau belum membuktikan, dengar sesuatu yang beda aja udah goyah tuh. Oh iya gitu ya, oh iya gitu ya. Efeknya apa? Ya angin-anginan. Efeknya akhirnya kita nggak akan pancik bahasa Sunda nama, nggak akan pancik tenaun, nggak akan pageh jeung pancik sarua wae, nggak akan kuat gitu. Oke, bagaimana cara membedakan keyakinan itu dari sumber yang benar dan tidak? Ya pembuktian apa enggak gitu aja. Jadi keyakinan itu harus datang dari pembuktian, keyakinan itu harus datang dari pengetahuan, diketahui. Bukan dari katanya, bukan dari tulisan, bukan dari kabar. Kabar itu banyak bentuknya, bisa buku. Buku itu juga kabar ya. Buku itu kan pemikiran orang. Tapi coba yakini deh. Bukan yakini. Coba buktiin deh bahwa kita kalau udah baca buku langsung yakin bahwa di buku itu tuh bener. Padahal itu baru pemikiran orang. Orang berpikir tentu dipengaruhi oleh berbagai macam yang dia sudah lewati, dia tinggal di mana, masa lalunya dan seterusnya. Iya kan? Kita terus ngomong, tuh kan kata buku ini juga bla 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 bla. Gitu kan? Tuh kata TV ini juga bla 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 bla. Padahal di TV semua udah disetting sesuai dengan kepentingan. Kan begitu. Nah, kalau kita meyakini hal-hal yang begitu hanya dengan bermodalkan begitu, belum dibuktikan, kan rada repot ya. Melihat awan bentuknya kotak, kita meyakini, oh itu UFO bentuk cireng misalkan. Padahal mah meureun naon gitu. Itu berbahaya loh. Karena keyakinan itu akan membentuk persepsi, persepsi akan membentuk pemikiran, persepsi akan membentuk perilaku kesananya. Jadi lumayan berbahaya keyakinan itu gitu ya. Kalau kita meyakini di sana ada juri, di tempat itu ada hantu, kita lewat di sana ada daun kering bergerak, kita langsung bersikap wah juri karena sudah yakin di situ ada juri. Timbul persepsi apapun yang bergerak juri. Persepsi menghadirkan perilaku, akhirnya kita lari dan seterusnya. Nah, hati-hati. Nah, bagaimana biar tahu keyakinan itu dari sumber yang benar? Ya dibuktikan. Jangan dulu-dulu diyakini, dibuktikan dulu baru diyakini. Bukan diyakini dulu baru dibuktikan. Apalagi yakin, udah keburu yakin, tapi mau membuktikan ribet. Gitu. Jadi buktikan dulu baru diyakini. Begitu Kang, tahu siapa namanya tadi, Kang Hendra. Yuk lanjut. Andre, Kang. Kang jawabannya. Itu jawaban gitu deh, itu mengarang. Oh iya sarannya. Kang. Ngarang, bukan saran. Pikirin lagi ya Kang Hendra, deh sama cuman ngarang barusan mah, pikirin lagi aja. Ya. Oke? Berarti harus ini kan, bukan katanya harus dibuktikan. Ya, iya, dibuktikan. Harus disaksikan sendiri ya Kang ya. Bersaksi. Udah nikah belum? Udah Kang. Oh berarti sudah membuktikan kan? Udah Kang. Siap. Ah ya udah, kalau udah membuktikan yakin kan, bener yakinnya gitu. Oke Kang, makasih ya. Iya sama-sama. Lanjut, mudah-mudahan bercandaan kita ini bisa memantik pemikiran ya. Oke, sok yang lain. Oke, silakan. Mumpung masih ada waktu, nih sekitar setengah jam lagi. Mangga dimanfaatkan. Jadi bagaimana dengan sesuatu yang sudah terlanjur kita yakini? Ya tinggal dibuktikan aja, cari buktinya.
Bukan berarti keyakinannya harus dibuangin, bukan gitu. Tinggal kita pikirkan lagi, kita cari bukti-buktinya. Karena yakinlah semua di alam semesta ini bisa dibuktikan, bisa disaksikan. Tuh kan suruh meyakinkan lagi kan gitu. Ya maksud saya sok berusaha. Berusaha buktikan semuanya. Sekali lagi ya, Oke lah. kita diberi potensi yang sangat cukup oleh pembuat kita untuk bisa membuktikan semuanya, baik secara fisik maupun non-fisik. Karena secara non-fisik kita punya energi, kita punya otak yang bisa menangkap gelombang, dan seterusnya. Jadi kita bisa membuktikan semuanya, asal kita mau. Gitu. Jadi jangan ngomong begini, gimana ngebuktiinnya? Bisa. Caranya yang harus kita ketahui teh gitu. Dan semua pasti bisa di ini kalau kita mau, karena potensinya lengkap. Yuk lanjut. Ya yang lain. Yuk kita ngomongin keyakinan. Itu ada pertanyaan tertulis. Apa tuh? Keyakinan seperti apa yang harus ditanamkan untuk orang yang kecanduan judi slot, cenekang sakit parah sama orang stres yang ditinggal cerai? Mohon tips dan sarannya, nuhun, dari Kang Haikal. Biarin sampai mati biar dia yakin bahwa itu tidak bagus. Udah percuma ditanam-tanamin kayak resep mah. Sok yang rokok ditanam-tanamin keyakinan, dikasih gambar bolong leher tetep yang ngerokok kan gitu kan ya. Udah keyakinan mah yang sehat mah yang harus dibuktiin. Jadi biar membuktikan dulu gitu. Kalau sudah kebuktian masukan atau mikir gitu. Nah kalau nggak belum dibuktiin mah gimana tuh ya. Jadi biarlah membuktikan dulu. Jahat jawabannya, birarin. Susah tuh yang udah kecanduan slot ya. Yang punya angan-angan kayak mendadak gitu kali ya. Iya yang rokok aja, yang rokok lah, atau yang suka pedes lah, jangan ngerokok terus kasihan ya. Yang suka pedes tuh, kan udah jelas ya suka pedes tuh, ya gitulah ya, yang kayak efeknya ini. Tapi dan namanya juga orang udah kayak gitu ya, biarin aja ngerasain dulu, biar dia punya pembuktian terhadap antitesa keyakinannya gitu. Saran sih gitulah dari debat Mali. Sok lanjut lah, lanjut. Maaf Kang, izin nanya. Mangga nggak kumaha? Gimana Kang caranya mengajarkan kepada anak-anak supaya yang telah dia dapat dari keterangan-keterangan di sekolah yang sudah diyakini? Gimana teh? Gimana? Sorry, rada kurang nangkep. Ya misalkan gini Kang, cara mengajarkan keyakinan pada anak-anak yang telah tertanam pada yang tertanam yang sudah diajarkan sekolah-sekolah. Misalkan keyakinan apa? Keyakinan seperti kan kalau anak saya suka bertanya, "Mah katanya itu kata ibu kalau Nabi Muhammad itu betul nggak bisa baca tulis," kayak gitu. Oh ya, terus jawabannya? Kadang Yang saya ingin juga ditanamkan oleh teteh apa? ya Bener kalau bahwa Nabi Muhammad itu nggak bisa baca tulis gitu ya? kalau saya mah menurut pengetahuan saya mah bisa gitu, jawabnya aja gitu. Kalau kenapa kata ibu Cina katanya nggak bisa baca tulis gitu Sekali lagi, caranya. soalnya anak saya mah nggak percayaan kalau dikasih tahu sama gurunya, jadi saya nggak perlu jelasin apa-apa sih, alhamdulillah nama. Tapi gini teh, saran saya ini mah, ajak anak untuk mencari data tentang apa yang dia ketahui. Misalkan dia dapat informasi dari gurunya tentang ya kayak tadi, apakah Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis. Jadi teteh jangan menurut saya terlepas dari oh ini benar atau salah, jangan di situ bahasannya. Tapi ya sudah deh, cari saja pengetahuan, baca-baca, coba apakah gimana gitu kan.
suruh baca dia, suruh belajar mencari bukti, gitu kan. Nah, keterampilan atau kebiasaan atau pembiasaan kita membuktikan apa yang kita dengar itu yang harus dilatih, gitu loh. Jadi latih setiap anak itu untuk mencari bukti apa yang dia sudah dengar. Itu yang paling penting tuh kalau menurutku. Nanti kalau masalah apa yang dia ketahui, nanti seiring umurnya dia akan teruskan mengupdate pengetahuannya. Jadi yang paling penting latih anak itu untuk membuktikan, mencari data, memikirkan apa-apa semua informasi yang dia dengar. Nah, itu yang harus kita latih kayaknya deh. Begitu Teh, kalau menurut saya mah. Jadi kasih aja buku-buku atau ajak anak ini baca buku atau apalah gitu. Gitu. Jadi jangan terpaku kepada benar atau salah informasinya itu. Kalau Teteh memaksakan, enggak begitu, ya sama aja Teteh memaksa anak Teteh percaya sama Teteh. Kalau ya itu berarti Teteh mengajarkan anaknya untuk meyakini omongan gurunya. Menurut saya lebih baik ajarkan anak itu untuk mencari data, belajar mencari data, belajar mencari, memikirkan apapun informasi yang dia dapat sebagai bekal dia biar dia biasa nanti pada saat dewasa nanti tidak mudah doktrin, tidak mudah di apa-apalah gitu. Mungkin itu lebih baik daripada hanya sekedar mempertentangkan iya atau tidak. Di saat umur anak ini memang belum cukup untuk diajak mempertentangkan gitu. Mending dibangun kebiasaan untuk membuktikan atau mencari data. Gitu mungkin ya Teh ya, mungkin. Oke, mungkin itu Pep kita simpulkan aja ya, udah jam 9. Ya, mangga Kang. Oke, teman-teman, apa yang saya sampaikan bukan untuk diyakini, apa yang saya sampaikan hanya sekedar untuk memantik kita untuk berpikir ulang dengan segala sesuatu yang sudah terlanjur kita yakini. Yang saya sampaikan juga bukan ujung dari kebenaran karena mungkin saja kebenaran itu masih jauh di depan sana. Yang jelas, jangan pernah berhenti untuk terus berproses karena kalau kita sudah meyakini sesuatu, maka tugas kita selanjutnya adalah membuktikan apa yang kita yakini. Pembuktian itu jangan dengan literatur, karena literatur itu hanya hasil karya orang. Gitu loh. Sama dengan katanya. Kalau kita membuktikan sesuatu dengan membaca literatur, itu sama dengan katanya. Jadi belum ada yang bisa kita buktikan, karena kita baru mendengar katanya yang sifatnya informasi. Berarti kalau gitu pembuktian itu harus apa ya? Harus kita saksikan sendiri. Apa kita bisa menyaksikan hal-hal yang mungkin maaf jauh di mana atau di bawah tanah? Bisa. Kita semua punya potensi untuk menyaksikan atau membuktikan itu semua. Jangankan cuma mencari diri sendiri, mencari yang di luar diri aja kita mampu. Gitu. Tapi semua itu harus ada prosesnya yang perlahan-lahan. Ya mari kita awali proses itu dengan terbiasa memperhatikan. Jangan terbiasa saliwat-saliwat, bahasa Sundanya, masa lewat-selewat, jangan. Terbiasalah untuk memperhatikan. Satu. Yang kedua, terbiasalah untuk tertarik berpikir dan membuktikan apapun informasi yang kita terima. Misalkan kayak tadi, contoh ada informasi air laut mendingin, lebih dingin, ikan bergerak ke pinggir dan seterusnya. Saya coba langsung lacak, ternyata memang ada pergerakan di lempeng samudranya, di lempeng di bawah samudra. Jadi sehingga kerapatan gelombang elektromagnetik di samudra tersebut di tengah-tengahnya itu meningkat. Sehingga kerapatan meningkat, tekanan air juga meningkat. Ikan akhirnya memilih kerapatan yang lebih rendah di pantainya. Nah, pembuktian-pembuktian seperti itu harus kita lakukan sendiri. Tidak, jangan lagi terbiasa berdasar dengan literatur, dengan apa-apa, karena itu semua baru katanya. Walaupun itu katanya penelitian, tapi kita tidak bisa membuktikan itu benar-benar penelitian. Apakah penelitian itu independen atau pesanan dan yang lainnya kita juga nggak pernah tahu. Maka dari itu, mari kita manfaatkan apa yang diberi oleh si pembuat hidup kepada kita yang namanya tubuh, yang namanya tubuh yang penuh potensi ini, mari kita manfaatkan. Mari kita latih supaya bisa dimanfaatkan untuk membuktikan apa yang sudah kita yakini atau apa yang mungkin harus kita yakini ke depan. Mungkin gitu aja ya Pep ya. Dari saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat membuktikan segala yang sudah terlanjur diyakini. Gak ada salahnya, oke? Assalamualaikum, sampurasun. Salam, rampes.
Ya, atur nuhun kepada Kang Rocky yang sudah menyampaikan materi di diskusi malam ini tentang bahaya dari sebuah keyakinan. Silahkan ya didalami lagi yang barusan beliau sampaikan. Setiap pendapat atau informasi yang kita dapat dari siapapun silahkan diteliti lagi, silahkan didalami lagi agar keyakinan yang hadir di dalam diri kita itu murni dari persaksian dan pengetahuan begitu. Ya, karena sudah malam, kita tutup saja acara diskusi malam ini. Sampai ketemu di acara diskusi nanti hari Sabtu ya. Semua pertanyaan di grup akan dibacakan nanti di hari Sabtu. Begitu, kalau ada yang ingin bertanya silahkan ditulis aja di kolom itu ya, eh, di topik pertanyaan begitu. Ya, mangga silakan, selamat istirahat. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.